Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mesa Putri dan akhir 027 dari kelas gizi 5A akan mempresentasikan terkait laporan hasil praktikum terkait analisis asupan zat gizi menggunakan metode Wake Food Record atau WFR Dietary Assessment Method dalam mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat untuk Bu Rian Diana selaku dosen pengampu survei konsumsi pangan praktikum dan Bu Lairatul Muniro selaku dosen pengajar dalam survei konsumsi pangan praktikum. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang di mana zat gizi menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat gizi. Keseimbangan asupan beresiko menimbulkan defisiensi zat gizi tertentu. Pemantauan surat gizi dapat dilakukan melalui survei konsumsi pangan untuk mengetahui jumlah jenis sampel konsumsi. Salah satu metode yang digunakan adalah Wake Food Record atau WFR, teknik pencatatan konsumsi pangan dengan menimbang. WFR sendiri yaitu merupakan teknik pencatatan konsumsi pangan dengan cara menimbang seluruh bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode tertentu, biasanya berkisar 3 hari atau bahkan seminggu seperti itu. Metode ini memberikan gambaran asupan pangan yang akurat karena pengukuran dilakukan secara objektif melalui penimbangan langsung sehingga dapat mengidentifikasi risiko kekurangan maupun kelebihan zat gizi secara lebih tepat menurut FAO tahun 2018. Nah, untuk masalah sendiri yaitu yang pertama ada bagaimana asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan seterusnya hingga vitamin C pada responden SASP dilihat melalui asupan makan dan konsumsi pangan melalui Wake Food Record, dan bagaimana asupan responden SASP dengan kecukupan harian untuk masing-masing zat gizi berdasarkan Wake Food Record, dan bagaimana perbandingan antara asupan kelompok dan kecukupan harian untuk masing-masing zat gizi berdasarkan Wake Food Record. Yang keempat ada bagaimana perbandingan antara asupan individu dan asupan kelompok berdasarkan Wake Food Record. Yang terakhir yaitu ada bagaimana hasil uji validitas data asupan kelompok berdasarkan Wake Food Record. Nah, untuk Wake Food Record sendiri ini apa sih? Yaitu WFR merupakan metode yang dilakukan dengan cara menimbang secara keseluruhan bahan makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Jadi ditimbangnya itu sebelum dikonsumsi, serta apabila ada sisa makan atau minumannya itu juga diperhitungkan. Yang mana ini dilakukan selama periode tertentu, misalnya 1 minggu, seperti itu. Dengan pendekatan ini, WFR mampu memberikan gambaran yang sangat detail, objektif mengenai asupan gizi aktual karena tidak bergantung pada daya ingat responden FAO 2012. Karena itu menjadi nilai lebih unggul dibandingkan dengan metode Food Recall harian yang menggambarkan kebiasaan makan aktual dibandingkan dengan metode Estimate Food Recall atau EFR yang lebih praktis dan murah. Menurut Intake tahun 2020, WFR ini memang menuntut lebih kelitian gitu, dan beban respondennya terbilang juga tinggi karena harus repot-repot dulu untuk menimbang. Namun menghasilkan data yang jauh lebih presisi tentunya dan sesuai dengan penelitian yang melakukan evaluasi akurat terhadap asupan zat gizi absolut. Selanjutnya itu ada data responden SSP di mana ada 3 hari recall, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Umur responden yaitu usianya 21 tahun dengan IMT-nya normal 22,9, BMR-nya senilai 1391,2 kilokalori, untuk SDA metabolisme makanannya senilai 139,1 kilokalori per hari. Untuk secara keseluruhan TEE-nya dengan energi aktivitas fisik sejumlah 2372 kilokalori. Di mana data untuk bagi responden yaitu BB-nya 5,8 kg dan TB-nya 157,5 kg. Dengan energi intake-nya nanti itu senilai 761. Nah, ini untuk hasil yang perhitungan dengan gizi Wake Food Record. Berikutnya ada validitas data asupan gizi dari responden SASP. Nah, untuk energinya itu 761 kilokalori, proteinnya 23,3 gram, lemaknya 28,4 gram, karbohidrat sebesar 109,9 gram, zat besinya sebesar 2,6 mg, kalsiumnya 414 mg, zinknya 3,7 mg, vitamin C-nya 3 mg, vitamin A-nya 456 Re, natriumnya 280 mg, dan gulanya 99 gram. Nah, berdasarkan hasil validasi record dari SSP ini terbilang underreporting karena hanya sebesar 0,5 dari cut of Gutenberg. BMR-nya yaitu 1391,2 kilokalori dan energi aktivitas fisiknya senilai 2372 kilokalori. Nah, untuk analisis zat gizi responden SSP yaitu di mana untuk energi AKI-nya yaitu sebesar 2372 kilokalori, energi intake-nya 261 kilokalori, di mana persentase WNPG-nya hanya sebesar 32% dengan kategori defisit berat karena energi intake-nya hanya 761, bahkan belum 1000. Nah, untuk karbohidrat sendiri sebesar 45-65% ini terbilang hanya sebesar 19,9 gram atau sebesar 19%, itu belum memenuhi. Untuk protein juga belum memenuhi atau kurang, hanya sebesar 23,3 gram sebesar 4%, lemaknya 28,4 gram atau kurang dan tidak memenuhi sebesar 11% saja untuk asupannya. Untuk zat besi yaitu hanya 3 mg dari 18 mg sebesar 14% saja, yaitu kurang. Zinknya tergolong cukup karena 47,4, karena untuk zinknya tergolong cukup karena 4 dari 8 yaitu udah mencapai setengah sebesar 47%, tapi kecukupan dari zink ini belum sempurna karena belum mencapai 50% atau bahkan kurang dari batas dari AKG. Untuk kalsium juga sama, tergolong cukup tapi angka kecukupan masih belum sempurna, hanya 91%. Untuk natriumnya kurang, tapi dengan catatan natrium sendiri kan dengan batas Kemenkes 1000
500. Sedangkan ini ada 280 asupan dari SAS responden SSP hanya sebesar 19% saja. Nah ini bisa meminimalisir dari manifestasi hipertensi di kemudian hari. Untuk vitamin A yaitu 456 RE atau sebesar 76%, masih kurang, vitamin C juga kurang, hanya 4% saja, yaitu 3 mg. Nah ini untuk rata-rata asupan harian kelompok 1, di mana energi rata-ratanya itu sebesar 135 kcal per hari dengan standar deviasinya 262, masih jauh di bawah kebutuhan 2000 atau 2500 kcal per hari. Dimana kalau misalnya untuk AKG dari populasi perempuan 19-29 tahun itu yaitu 2250 kcal per hari. Nah ini termasuk indikasi defisit energi. Untuk asupan makronutrien bisa dilihat bahwa proteinnya sebesar 41,9 gram per hari, lemaknya 36,4 gram per hari, karbohidratnya 121,1 gram per hari. Dimana ini bisa menggambarkan relatif stabil antar responden tapi masih di bawah AKG, tetap masih kurang semua. Ini dapat bermanifestasi yaitu beresiko kekurangan energi dan zat gizi makro seperti itu. Untuk asupan zat gizi mikronya seperti zinc, kalsium, zinc, dan natrium cenderung homogen atau sumber pangannya mirip-mirip, jadi nggak yang berbeda jauh. Namun bisa terlihat adanya variasi yang tinggi antar individu yaitu di vitamin A dan C. Hal ini mungkin karena adanya perbedaan dari frekuensi makan satu individu dan individu lainnya. Indikasi tidak teraturan konsumsi buah dan sayur. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kalau konsumsi belum memenuhi AKG secara keseluruhan dan adanya potensi resiko defisit energi dan mikronutrien terutama vitamin A dan C. Nah, untuk analisis kecukupan energi dan kandungan gizi makro serta mikro kelompok 1 itu sebagaimana untuk karbohidrat, protein, dan lemaknya masih kurang semua, belum memenuhi karena karbohidrat hanya sebesar 191,1 gram dari sebenarnya batas minimalnya itu 281 gram hingga 337,5 gram. Proteinnya juga kurang, hanya sebesar 41,9 gram dengan batas minimalnya 84,4 gram, lemaknya kurang hanya sebesar 36,4 gram dengan batas minimumnya yaitu 50 gram. Untuk zat besi, kalsium, zinc, natrium tergolong kurang karena zat besinya hanya sebesar 24%, yaitu sebesar 4,4 mg, kalsiumnya hanya sebesar 28%, itu sebesar 277 mg, zincnya sebesar 4,4 mg atau sebesar 55%. Untuk natriumnya kurang karena 637 dari 900 mg itu sebesar 42%. Tapi dengan catatan natrium ini masih dalam kategori aman karena memang konsumsi natrium yang berlebihan akan menyebabkan responden ini bermanifestasi untuk hipertensi seperti itu kemudian hari. Vitamin A nya sendiri cukup karena dengan persentasenya 103%, yaitu 615 dari 600 RE. Untuk vitamin C nya itu sebesar 56%, yaitu dengan indikasinya lebih sebesar 117 mg dari yang cut off-nya itu 75 mg. Nah ini perbandingan asupan zat gizi antara responden SSP dengan kelompok 1, di mana untuk energinya tergolong kurang, asupan kelompok juga kurang, tapi untuk SASP ini energinya lebih rendah daripada asupan kelompok. Untuk proteinnya SSP juga lebih rendah, yaitu sudah 23,3 dari dibandingkan dengan 41,9 gram. Ini untuk dua-duanya protein juga kurang, untuk lemaknya juga dua-duanya kurang, baik dari individu maupun kelompok kurang, tapi untuk individunya lebih rendah karena sebesar 28,4 dengan dibandingkan dengan 6,4 gram. Dan untuk karbohidrat sendiri dua-duanya juga kurang baik individu maupun kelompok. Untuk individu lebih rendah 109,9 dan kelompok 101,1 gram. Untuk kalsiumnya yaitu dua-duanya tergolong kurang baik individu maupun kelompok. Namun untuk asupan kalsium individu SSP ini lebih tinggi sebesar 41% dibandingkan dengan asupan kelompok itu 28% saja dari pemenuhan. Nah, untuk zat besi sendiri yaitu 2,6% dari pemenuhan. Untuk zat besi sendiri dua-duanya kurang baik individu maupun kelompok. Tapi untuk asupan SSP ini lebih rendah karena sebesar 2,6 mg dibandingkan dengan 6,7 mg. Untuk zincnya yaitu sama-sama kurang, tapi untuk asupan zinc individu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yaitu sebesar 4,4 mg, sedangkan individunya 3,7 mg. Nah untuk gulanya sendiri dengan batas aman yaitu tidak lebih dari 50 gram, yaitu untuk asupan gula SSP yaitu sudah 58% dari pemenuhan asupan gula menurut Permenkes. Untuk asupan kelompoknya sudah 52% dari pemenuhan asupan gula menurut Permenkes. Nah untuk asupan garamnya juga sama-sama aman, namun untuk individu SSP lebih rendah dibandingkan dengan asupan garam kelompok yaitu sebesar 14%. Kalau kelompoknya, sedangkan kelompok ini 31,85% dari pemenuhan asupan garam Permenkes. Untuk vitamin A sendiri dapat variasi, yaitu di mana untuk individu ini tergolong kurang karena hanya sebesar 76% dari pemenuhan itu sebesar 156 RE. Nah tapi untuk kelompok ini lebih tinggi karena hingga 103% dari pemenuhan atau udah cukup memenuhi sebesar 615 RE. Nah vitamin C sendiri yaitu ada juga variasinya, jadi untuk vitamin A dan C ini variasinya terlihat sekali karena untuk individu SSP ini hanya sebesar 4% saja di pemenuhan yaitu 3 mg, cenderung kurang, sedangkan untuk asupan vitamin C kelompok ini cenderung berlebih yaitu hingga 156% dari pemenuhan atau 117 mg. Tapi untuk perbandingan individu SSP dengan kelompok ini cenderung lebih rendah. Berikut melakukan evaluasi terkait metode WFR, di mana kelebihannya yaitu memiliki akurasi yang tinggi karena seluruh bahan makanan dan minuman itu ditimbang mulai dari setelah dan sebelum
dikonsumsi. Kedua, menghasilkan gambaran pola makan yang komprehensif, minim bias ingatan karena pencatatan dilakukan setelah menimbang, dapat mengevaluasi kebiasaan makan secara aktual, dan ideal digunakan dalam studi validasi metode konsumsi pangan. Untuk keterbatasannya yaitu di mana beban responden tinggi karena harus ribet-ribet dulu, responden harus menimbang dan mencatat setiap makanan, risiko dari reporting karena tidak kepatuhan pada prosesnya yang rumit karena menimbang, memerlukan sumber daya besar karena diperlukan peralatan yaitu timbangan, yang terakhir itu sulit diterapkan pada populasi tingkat pendidikan rendah. Nah, sebagai penutup yaitu untuk kesimpulannya konsumsi individu SSP sesuai dengan prinsip gizi seimbang di mana kualitas asupan zat gizinya tidak terpenuhi. Tergolong dengan defisit energi berat ya, sangat berisiko apabila pola makan ini berlanjut hingga ke depannya seperti itu karena akan bermanifestasi untuk metabolisme maupun yang lainnya. Metabolisme dan kesehatan dan dampak kesehatan lainnya. Untuk komposisi makronutrien tidak seimbang di mana karbohidrat sebesar 21% teman-temannya, untuk proteinnya 7%, lemaknya 25%. Selain itu rendah konsumsi sumber protein hewani atau nabati, vitamin A-nya cukup tinggi, namun untuk mikronutrien seperti kalsium, zinc, natrium, vitamin C-nya terus rendah. Nah, untuk cut off goalpointnya itu sebesar 0,5 itu menandakan underreporting di mana terjadi defisit yang sebenarnya lebih besar. Untuk kesimpulan pola makan konsumsi kelompok itu yang ternyata sebesar 1254 kilokalori di mana jauh dari AKG yaitu 1250 kilokalori. Nah, untuk protein sendiri, protein dan lemaknya cenderung masih rendah. Untuk variasi antar individu yaitu terjadi heterogenitas konsumsi responden BSL, DAH dan SMM ini ada indikasi defisit energi. Nah, untuk responden TAB dan AL ini terlihat heterogenitasnya dalam asupan energi dan lemak berlebih. Untuk zat mikro bervariasi, sebagaimana defisit pada besi dan kalsium, namun berlebih pada natrium akibat makanan olahan. Nah, sebagai saran yaitu untuk mengenai bias underreporting pada metode Wake Food Record atau WFR disarankan agar pencatatan makanan dilengkapi dengan panduan visual porsi serta dilakukan ulang melalui triple cross check. Nah, berikut merupakan lampiran dari penimbangan makanan dan minuman dari asupan SSP mulai dari 3 hari selama 3 hari, dan di sampingnya itu ada deskripsi statis untuk uji validasi. Dapat dasar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktikum Wake Food Record kali ini. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.